Baik, saya akan menjelaskan materi tentang perilaku manusia dan budaya. Pembentukan perilaku manusia. Dalam ilmu psikologi ada 5 teori yang membahas tentang pembentukan perilaku manusia, yaitu teori psikoanalisa yang memusatkan pada berbagai emosi dan dorongan bawah sadar. Teori belajar di mana mempelajari perilaku yang dapat diobservasi. Teori kognitif yang menganalisis berbagai proses berpikir. Teori evolusioner atau sosiobiologis yang mempertimbangkan dasar evolusioner dan biologis dari perilaku. Dan yang terakhir adalah teori konstekstual, di mana perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan budaya. Teori konstekstual ini merupakan teori yang mengintegrasikan penemuan dari psikologi dan antropologi. Teori developmental Nietzsche ini mengintegrasikan penemuan dari psikologi, antropologi, di mana menurut teori ini perkembangan manusia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial kultural. Konsep ini mengingatkan tentang konsep logikal Nietzsche dalam biologi, di mana cara hidup suatu spesies dalam lingkungan tertentu. Wacana developmental Nietzsche ini memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama konteks fisik dan lingkungan sosial, di mana anak hidup dan berkembang. Yang kedua praktik pendidikan dan pengasuhan anak. Yang ketiga karakteristik pengasuhan orang tua. Menurut Whiting menjelaskan bahwa budaya mempengaruhi perkembangan anak melalui penyediaan setting yang menciptakan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di beberapa bagian negara Afrika, anak dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar waktunya tinggal bersama dalam keluarga besar, extended family. Setting atau latar belakang sangat berbeda dengan anak-anak sejak bayi menghabiskan sebagian besar waktunya dalam box atau tempat tidur bayi tanpa ditemani orang banyak. Konteks sosial yang dibentuk oleh orang-orang dengan siapa anak berinteraksi akan membentuk sosial norma-norma dan nilai-nilai pada diri anak melalui tanda penghargaan yang sama. Karakteristik konteks sosial juga dipengaruhi secara luas oleh situasi, misalnya sekolah, kebiasaan dan aturan, serta praktik pendidikan selama masa pengasuhan anak sangatlah beragam pada tiap-tiap masyarakat. B. Persamaan dan perbedaan budaya dalam perilaku manusia. Kebudayaan juga mempengaruhi perkembangan motorik anak, terutama yang berkaitan dengan keaktifan dan gerak anak. Haruskah kita dibedakan di sini antara keaktifan gerak dan perkembangan gerak? Gerak hanyalah semata-mata banyak sedikitnya gerak, sedangkan perkembangan gerak ialah perkembangan pengendalian dan koordinasi otot-otot yang diperlukan untuk mendapatkan kecakapan gerak. Kalau keaktifan gerak dipengaruhi oleh kebudayaan, sebaiknya perkembangan gerak hampir tidak berpengaruhi oleh kebudayaan. Persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah spesialisasi dalam psikologi yang mempelajari bagaimana kemampuan berpikir sepanjang rentang kehidupan manusia. Teori-teori tentang perkembangan kognitif biasanya difokuskan pada periode bayi sampai masa dewasa. Dengan demikian, telah lintas budaya membuktikan bahwa kemampuan berpikir abstrak atau penalaran ilmiah yang diasumsikan oleh Piaget sebagai titik akhir perkembangan kognitif ternyata tidak berlaku secara universal.
Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai dan pemberian penghargaan masyarakat pada skill dan perilaku tertentu. Misalnya, pada masyarakat Islam tradisional sangat menghormati pemimpin dan penyair. Beberapa budaya lain juga menitik beratkan perkembangan kognitif yang berhubungan dengan kemampuan dan proses berpikir yang berkaitan dengan relasi atau kesuksesan dalam pengelolaan konteks interpersonal. Persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan moral. Perubahan kognitif akan berhubungan dengan penalaran moral, yaitu sejauh mana individu mampu melakukan analisis dan kesimpulan logis tentang dilema yang melibatkan keputusan-keputusan moral. Salah satu teori perkembangan moral yang cukup dominan dalam bidang psikologi adalah Kohlberg. Persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan sosial emosional, dalam sosialisasi, berpikir, dan moralitas hanyalah sebagian gambaran keseluruhan dari perkembangan manusia. Bagian lain yang juga sangat penting dalam kehidupan kita adalah perkembangan emosi dan sosial. Studi tentang perkembangan sosial dan emosional diakui sangat kompleks karena perkembangan sosial dan emosional sendiri merupakan produk dan beragam tingkat dalam individu, dalam interaksi, dalam hubungan, dan faktor kelompok. Peristiwa-peristiwa dan proses-proses pada tiap-tiap tingkat atau level dibatasi dan dipengaruhi oleh lingkungan dan proses pada tingkat lainnya. Persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan moral. Perubahan kognitif akan berhubungan dengan penalaran moral, yaitu sejauh mana individu mampu melakukan analisis dan kesimpulan logis tentang dilema yang melibatkan keputusan moral. Salah satu teori perkembangan moral yang cukup dominan dalam bidang psikologi adalah Kohlberg. Teori ini mengatakan bahwa ada 3 perkembangan kemampuan moral, yaitu yang pertama, tahap pre-konvensional dengan tekanan atau titik berat pada kepatuhan terhadap aturan-aturan untuk menghindari hukuman dan mendapatkan ganjaran. Misalnya, mencuri adalah buruk karena kamu akan ditangkap dan dipenjarakan. Yang kedua, tahap konvensional dengan titik berat pada penyesuaian atau konformitas terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan masyarakat. Misalnya, mencuri itu adalah salah satu bertentangan dengan hukum dan orang-orang pada umumnya tidak menyetujui perbuatan itu. Yang ketiga, tahap post konvensional dengan titik berat pada penalaran moral menurut prinsip-prinsip individual dan hati nurani. Meskipun demikian, telah menyimpulkan bahwa adanya kemungkinan sebenarnya masyarakat lain, khususnya non-barat, dapat mencapai tahap post-konvensional. Hanya saja pemaknaan tentang penalaran moral post-konvensional itu berbeda dengan pemaknaan yang diberikan oleh Kohlberg. Misalnya, Schwider menemukan bahwa moralitas post-konvensional berdasarkan penelitiannya di India dilandasi dengan konsep hukum, alam, dan keadilan, bukan prinsip individualisme dan sekularisme.
atau kontrak sosial, atau mungkin model keluarga sebagai lembaga moral.